Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan ibu-ibu dalam kesempatan pagi ini Bapak akan menjelaskan terkait bagaimana merencanakan utang dengan hati-hati. Bagaimana ibu-ibu? Apakah ibu-ibu sudah ada yang punya utang? Ya. Ibu Ida, apakah sebelumnya sudah punya utang? Oh ya. Berarti Ibu Lili gimana? Punya utang juga Ibu Lili? Oh ya, makanya pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan bagaimana merencanakan utang dengan hati-hati. Jadi pada kesempatan kali ini diharapkan ibu-ibu bisa merencanakan hutang ya ibu-ibu. Jadi sebelum hutang harus difikirkan terlebih dahulu ya ibu-ibu. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini diharapkan ibu-ibu bisa memahami apa isi dari video yang Bapak akan putar ya ibu-ibu. Coba perhatikan ya. Untung saja kita punya kartu Jamkesmas ya nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jamkesmas, Bu. Harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan gak sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Utang kita yang 500 ribu, udah ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Raiba sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100 ribu, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Raiba. Tapi harus lunas dalam 7 minggu. Dan ibu harus store 20 ribu setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Bu Lili, mana uangnya? 40 ribu. Oke, baik ibu-ibu, tepuk tangan dahulu ibu ya. Bagaimana film yang diputarkan Bapak tadi? Bagus nggak? Bagus tentunya ya ibu-ibu. Jadi masalah apa? Masalah keuangan apa yang dihadapi Ibu Lili dalam film yang Bapak putar tadi ibu-ibu? Ya, Ibu Anis, bagaimana? Oh, atau yang di belakang sana, Ibu Tri Suliastini, ya. Kenapa? Kekurangan uang. Oh, iya. Berapa kekurangannya Bu Lili tadi? 500. Oh ya, berarti ibu tadi mendengarkan dan melihat video dengan baik ya. Jadi masalah keuangan apakah yang dihadapi Ibu Lili? Dalam film tadi Ibu Lili mengalami permasalahan terkait keuangan untuk membayar obat anaknya yang sedang sakit ya. Jadi diharapkan karena tadi filmnya itu Ibu Lili merasa bersyukur karena sudah mendapatkan bantuan dari Jamkesmas, bantuan kesehatan gratis. Tapi pada kenyataannya Ibu Lili mengalami kesulitan untuk menebus obat seperti itu ya. Apabila ibu-ibu dalam hal ekonomi tidak
memiliki tabungan dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka ibu-ibu akan lebih sering berhutang. Kayak seperti film Ibu Lili tadi itu, hutang ke ibu ini belum selesai, terus berhutang ke yang lainnya seperti itu. Maka gali lubang tutup lubang seperti itu ya ibu-ibu. Makanya diharapkan ibu-ibu itu menabung sedikit demi sedikit, ya menabung untuk diperlukan apabila ada kebutuhan mendesak seperti Ibu Lili tadi ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tidak mengalami kesulitan seperti Ibu Lili apabila mempunyai tabungan seperti itu. Jadi ketika anak, misalkan anaknya Ibu Sulis ya jatuh sakit, kebetulan Ibu Sulis tidak memiliki uang, misalkan tidak memiliki uang tapi untuk berobat anaknya, tapi karena Ibu Sulis tadi punya tabungan di rumahnya, jadi uang tabungannya bisa digunakan untuk berobat anaknya terlebih dahulu ya. Jadi diharapkan ibu-ibu itu mulai sekarang menabung sedikit demi sedikit ya ibu-ibu. Bagaimana? Paham? Oke. Jadi sepertinya ibu-ibu ini udah bosan ya melihat film atau penjelasan Bapak dari tadi. Coba ayo kita tepuk semangat ibu-ibu. Tepuk semangat gimana ibu-ibu? Yuk, tepuk semangat. Tepuk semangat ya, seperti yang Bapak ajarkan kemarin. Tepuk semangat. Semangat. Ya, baik ibu-ibu. Baik ibu-ibu, ya. Tadi setelah melihat video, Bapak akan menjelaskan apa yang perlu diperhatikan ibu-ibu sebelum meminjam. Ya, apa? Jual barang yang ada di rumahnya. Ya. Yang lainnya apa yuk? Apa yang perlu diperhatikan sebelum meminjam uang? Ya, Ibu Tini. Oh, gak ada ikan emas. Oh ya, berarti Ibu Tini banyak emasnya ibu-ibu ya. Berarti ibu ini termasuk kategori mampu ini ya, perlu digraduasi. Enggak? Oh iya, cuma digadaikan saja. Oh iya. Jadi sebelum meminjam uang ada 5 hal. Ini ada 5 hal di sini di flip chart ini di depan. Coba lihat ini ya, yang perlu diperhatikan sebelum meminjam. Salah satunya, untuk apakah kita meminjam? Untuk apakah kita meminjam? Sebaiknya untuk memenuhi kebutuhan bukan keinginan, atau untuk kegiatan produktif. Jadi sebelum meminjam, ibu-ibu itu harus diperhatikan untuk apa kebutuhannya. Misalkan untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan hidup, misalkan kebutuhan sehari-hari, misalkan untuk membeli beras, atau untuk berobat seperti Bu Lili untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi perlu diperhatikan untuk apa tujuannya, itu untuk apa ibu meminjam. Misalkan untuk membeli beras, oke lah. Jadi meminjam sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan. Ya, ibu-ibu paham kan? Jadi meminjam karena untuk kebutuhan bukan keinginan. Jadi misalkan hari ini ibu-ibu kebutuhannya untuk membeli beras, ya meminjam untuk membeli beras, seperti itu. Bukan untuk membeli yang lainnya. Misalkan kebutuhannya untuk membeli beras, tiba-tiba ibu
dibuat beli baju misalkan, tidak boleh ya ibu-ibu. Jadi diharapkan ibu-ibu itu diharapkan meminjam untuk kebutuhan bukan keinginan. Terus coba lihat lagi nih di depan, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Nah, Bapak kan tadi menjelaskan bahwasanya kalau untuk menghadapi hal-hal sesuatu, misalkan kebutuhan mendesak atau mendadak ya, diharapkan ibu-ibu itu punya tabungan di rumahnya. Setidaknya punya tabungan lah sedikit, atau punya perhiasan, atau punya ternak ya, ibu-ibu punya ternak ya. Misalkan punya ayam, kebutuhannya hanya 100.000. Jadi bisa dijual ayamnya terlebih dahulu ibu-ibu ya. Jangan meminjam ke orang lain ya. Jadi diharapkan ibu-ibu itu bisa memanage keuangan. Selain memanage keuangan juga memanage cara meminjamnya tadi itu ya. Jadi diharapkan ibu-ibu itu kalau masih punya barang atau seperti yang Ibu Tri bilang tadi punya ayam, ya ayamnya dulu dijual. Apa? Ibu Suri kambing mau dijual. Berarti kebutuhannya banyak ya. Kalau kambing kan bisa laku 1 juta sampai 1,5 juta ya. Oke. Berarti pengen membelikan gadget ya. Oh buat anaknya ibu-ibu ya. Terima kasih ibu-ibu. Ya, terus langkah ketiga, sebelum meminjam, berapa besar kita perlu meminjam? Nah, tadi sudah Bapak jelaskan di langkah 2, berapa besar kita perlu meminjam. Misalkan tadi kan kebutuhannya cuma 200.000, jangan meminjam 500.000, harus meminjam 200.000. Kalau kebutuhannya 500.000, jangan meminjam 1 juta. Jadi ibu nanti akan keteteran sendiri untuk membayarnya. Seperti itu. Ya, paham ibu-ibu? Paham? Bisa didengarkan lagi Bapak menjelaskan? Oke, baik. Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita. Seperti itu. Jadi kalau kemampuan untuk memikul beban kita hanya kekuatannya 50 kilo, jangan memikul yang beban yang 100 kilo. Jadi bisa begini ibu itu, gak kuat, gak seimbang. Biasanya ibu-ibu kekuatannya 50 kilo langsung panggul beras yang 100 kilo, jadi berat seperti ya. Oke, terima kasih ibu ya. Ya, langsung berikutnya. Terus bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Jadi di sini sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita tetap atau tidak, musiman dan lain-lain. Misalkan pendapatannya suaminya tiap bulan, ya disesuaikan. Ibu itu berjanji akhir bulan, misalkan tanggal 3 gajian, jadi ke orang lain kasih jeda 2 hari, bilang mau bayar tanggal 5, jangan bilang mau bayar tanggal 3. Seperti itu ibu. Nanti iya kalau gajiannya tetap tanggal 3 misalnya, kalau masuk tanggal 5 atau berikutnya kan ibu juga yang kewalahan. Jadi kasih jeda untuk agar ibu-ibu itu tidak kewalahan, itu biar gak ditagih orang terus, gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, yang terakhir, yang poin 5 ini, kemanakah kita dapat meminjam? Kemanakah kita dapat meminjam? Ya, ibu-ibu tahu kemana biasanya kalau meminjam uang? Oh, kemana? Ke pasar, ke toko, atau
ke dukun. Maaf Bu ya, bercanda. Terima kasih Ibu. Coba bandingkan ya. Maksudnya bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Maksudnya Bapak itu menyuruh ibu-ibu cari tempat koperasi atau bank renteng yang ada di desa, atau pinjam ke saudara terlebih dahulu, atau kalau pinjamannya besar ya bisa langsung ke bank ya. Ada yang pengalaman pinjam ke bank? Oh ya. Kenapa? Oh ya Ibu. Oh pernah pinjam ke bank ya? Oh iya ya. Berarti ibu-ibu ini sudah punya tagihan uang berarti. Jadi uang bantuannya nanti dibuat bayar bank, cicilan bank Bu? Enggak ya? Enggak. Oh iya. Jangan ya Bu, kalau uang bantuan yang dari pemerintah ini harus digunakan ke anaknya, untuk kebutuhan anaknya, untuk balita, jangan untuk cicilan uang ibu-ibu ya. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.